Assalamualaikum Ananda Bunda. Apa kabarnya nak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap semangat dalam belajar ya nak. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran debit. Sebelum pada materi hari ini, Bunda mau mengingatkan kembali nih materi sebelumnya. Pada minggu kemarin kita belajar tentang apa sih nak? Jarak dan kecepatan. Nah coba, masih ingat gak nih rumus kecepatan rata-rata apa? Ya, rumus kecepatan rata-rata yaitu jarak dibagi waktu. Sedangkan untuk mencari jarak apa rumusnya? Kecepatan dikali waktu. Dan untuk mencari waktu rumusnya apa? Jarak dibagi kecepatan. Ya, itu bisa kalian buka kembali itu pada halaman 69 ya. Bahwa untuk mencari kecepatan rata-rata, jarak dan waktu. Baiklah anak bunda, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengukuran debit. Buka bukunya pada halaman 75. Nah, apa sih itu debit? Debit itu adalah banyak zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu. Misalnya pada saat kalian mengisi air di bak mandi. Nah, itu untuk mengukur debit. Nah, baiklah anak bunda, materi pertama yaitu hubungan antar satuan volume. Nah, jadi kita mau mencari nih volume nih. Dengan satuan di sini coba Ananda lihat di bukunya. Ini ada kilometer pangkat 3, itu kita baca adalah kilometer kubik. Nah, kalau dianya pangkat 3 di sini, berarti satu kali dia turun tangga, kita kalikan dengan 1000. 2 kali turun tangga berarti berapa? 1 juta. Kenapa 1000 kali 1000 berarti nolnya 6. Bertambah lagi nih, bertambah lagi. Nah, kalau dianya naik itu dibagi 1000. Kalau dia turun dikali 1000. Nah, ayo kita perhatikan hubungan antar satuan volume berikut. Nah, di sini 1 kilometer ke hektometer. 1 kilometer ke hektometer berapa tangga, nak? 1 tangga. Berarti 1 dikali 1000, 1000. Benar? Nah, sekarang hektometer dia mau ke kilometer. Berarti dibagi 1000. Berarti 1 dibagi 1000. Oke? Paham anak-anak bunda? Agar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? 1000 ya. 1000 hektometer kubik. 2 meter kubik berapa sentimeter kubik? Nih, 2 meter berarti berapa anak tangga nih? 1, 2. Berarti 2 dikali 1000 dikali 1000. Berapa jadinya, nak? Iya, 2 juta. Paham? 1000 kali 1000 kan hasilnya 2 juta. 1000 kali 1000 hasilnya 1 juta. Ya. Jadi 1 juta dikali 2 yaitu 2 juta sentimeter kubik. Sekarang 5000 meter kubik mau ke dekameter kubik. 5000 meter mau ke deka. Berarti 5000 dibagi 1000. Ya enggak? Kan bagi 1000. Jadinya 5 dekameter kubik. Paham, nak? Oke, kita lanjut ya. Di halaman berikutnya, halaman 76. Nah, selain yang tadi kilometer, ternyata volume satuan juga ada yang seperti ini, yaitu KL. KL ini dibaca adalah kiloliter. Nah, untuk 1 kiloliter itu dikali 10. Jadi satu anak tangga dikalikan dengan 10. KL ini dibaca kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Paham? Jadi langsung ke contoh soal biar lebih paham lagi. 1 liter berapa desiliter? Ini liter ya. Desiliter. Berarti turun berapa tangga, nak? 1 tangga. Kalau turun 1 tangga dikali 10 berarti 1 liter berapa desiliter? 10 desiliter. Paham? Nah, sekarang 2 kiloliter.
Nah, 2 kiloliter ke liter. 2 kilo ke liter. Berapa anak tangga nih? 1, 2, 3. Nah, 3. Berarti 2 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Ya enggak? Berarti kan 2 dikali 3 anak tangga ya. 10 dikali 10 dikali 10. Ya enggak? 2 kali 10 berapa? 20 ya. Nah, dikali 10 kali 10, 100. Jadinya 20 kali 100, 2000 liter. Paham? Oke. Ingat hubungan antar satuan volume. Kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi hubungan antara anak tangga yang kedua dan yang pertama, yang ini, itu ada di sini nak. Kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cc. Dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Biar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. 1 liter berapa sentimeter kubik? Gimana nih cara nyarinya? Berarti kita lihat 1 liter itu 1 desimeter. Desimeter, nah berarti di sini ya. Ke senti berapa? 1000. Berarti 1 liter sama dengan 1000 sentimeter kubik. Nih jawabannya, benar ya? Lanjut ke contoh soal nomor 2 yaitu 5 desiliter sama dengan sentimeter kubik. Nah, 5 desiliter sama dengan sentimeter kubik. Kita ubah dulu desiliter ke liter itu dibagi 10. Berarti 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 liter. 1 liter tadi 1 liter berapa sentimeter? 1000. Berarti 0,5 dikali 1000 hasilnya 500. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya ya nak. Buka pada halaman 78. Nih, mengenal satuan debit. Nah, untuk mencari debit ada rumusnya nih. Rumusnya apa? Debit sama dengan volume dibagi waktu. Ingat, satuan volume itu yang tadi kubik-kubik tadi. Nah, satuan waktu apa? Detik, menit, atau jam. Nah. Jadi kalau untuk mencari debit menggunakan rumus volume dibagi waktu. Selanjutnya, mengubah debit dengan satuan waktu sama tetapi satuan volume berbeda. Nah, langsung ke contoh soal ya. 45 meter kubik per menit sama dengan desimeter kubik per menit. Yang mana sih yang berbeda? Iya, satunya meter, satunya desimeter. Berarti kita ubah meter ke desimeter. Nih, 45 meter kubik per menit. Ya, sama dengan berapa desimeter kubik per menit? Nah, kita lihat kembali pada anak tangganya nak. Meter ke desimeter berarti turun ya. Turun berapa tangga nak? Iya, 1 tangga. Berarti kita kali 45 dikali 1000 dengan satuan desimeter pangkat 3 per menit. Berarti sama dengan berapa? 45 kali 1000. Berarti tambahin aja nolnya 3 angka di belakang. Berarti 1, 2, 3 desimeter pangkat 3 per menit. Nih, paham belum? Jadi kalau misalnya satuan ini berbeda, kita lihat kembali pada anak tangganya. Nah, jadi harus hafal juga nih anak tangganya. Kalau pangkat 3 berarti dikali 1000. Kalau tidak ada pangkat berarti cuma dikali 10. Paham? Nah, sekarang coba contoh yang kedua. 12.000 cm kubik.
sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, 12.000 cm kubik ke desimeter kubik. Berarti dibagi nggak sih? Naik kan ya? Nah, kalau naik berarti dibagi berapa nak? Iya, dibagi 1000. 12.000 dibagi 1000 hasilnya berapa? 12 desimeter kubik per menit. Bagaimana? Paham belum nih? Contoh soal yang terakhir nih. 250 desimeter kubik ke sentimeter kubik. Desimeter ke senti. Naik atau turun nih? Turun, berarti dikali. Berarti 250 dikali 1000 hasilnya 250.000 cm kubik per menit. Bagaimana Bunda? Paham untuk materi yang ini? Lanjut ya nak. Pada halaman 80. Mengubah debit dengan satuan volume sama tetapi satuan waktu berbeda. Nih, kalau yang tadi bagian depannya aja nih, ya kan? Sentimeter berubah kan, yang sininya ada meter ya. Nah, kalau sekarang yang ini bagian belakang satuan waktunya menit, yang ini detik. Nah, tapi yang bagian depannya tetap sama. Coba kita lihat contoh soal yang pertama ya. 1800 cm kubik per menit. Berarti ingat 1 menit berapa detik? Iya, 60. Berarti kita bagi nih. 1800 cm kubik per 60 detik. 60 detik mana? Karena di sini kan per menit. Kita ubah jadinya satuan detik. 1800 dibagi 60 hasilnya 30. Berarti hasilnya 30 cm kubik per detik. Paham nak? Jadi kita lihat di bagian ini. Ya, kalau yang depannya tadi, kalau materi yang sebelumnya depannya yang berbeda, kalau yang ini belakangnya yang berbeda, ya. Nah, sekarang 50 desimeter kubik per detik mau diubahin ke menit. Gimana nih? Ayo gimana? Ya, jadi 1 menit itu 60 detik. Berarti kalau detik ke menit 1/60. Nah, berarti ingat pembagian pecahan. Berarti 50 dibagi 1/60. Ya enggak? Nah, berarti di sini 50 per 1 ya, biar bisa jadi pecahan. Dikali, kan balik ininya. 60 per 1. Ya kan? 50 kali 60 berapa? 3000 per 1 atau sama dengan 3000. Ya enggak nih? Nah, maka didapatlah 3000 desimeter kubik per menit. Paham anak-anak Bunda? Paham ya? Kita lanjut ya nak pada materi selanjutnya. Nah, halaman 81 nih. Kalau yang tadi satuan volumenya, yang pertama yang berbeda bagian depannya, terus yang kedua bagian belakangnya. Nah, kalau yang ini dua-duanya berbeda. Lihat ini, yang 1 cm kubik, yang satunya desimeter kubik per menit, yang satunya per detik. Bagaimana nih? Caranya sama. Jadi kita ubah dulu centimeter kubik ke desimeter kubik. Nih, sentimeter kubik ke desimeter berarti dibagi. Bagi berapa? Satu anak tanggal ya. 1000. Berarti 720 dibagi 1000 desimeter kubik. Kita mau ke desi ya. Per menitnya kita ubah detik. 1 menit berapa? 60 detik. Berarti ini kan sudah kita coret ya. Ini coret. Nih. Jadi hasilnya 720 dibagi 60 yaitu 12 desimeter kubik per detik. Paham belum nih? Coba diulang-ulang kembali ya nak ya. Pada contoh soal yang kedua itu desimeter kubik ke meter kubik. Dibagi berapa? Desimeter ke meter. Berarti dibagi 1000 ya. Sama. Berarti 180.000 dibagi 1000 hasilnya 180 ya. Dibagi 1/60. Berarti sama kayak tadi. 180 dibagi 1/60. Berarti sama saja dengan 180 per 1 dikali 60 per
Ya enggak, Nak? Hasilnya berapa? 180 dikali 60. 10.800 meter per menit. Meter kubik per menit. Oke? Lanjut pada materi selanjutnya ya, Nak. Pada materi terakhir pada hari ini, yaitu soal cerita. Nah, soal cerita yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan debit. Oke, jadi Bunda, kuncinya harus bisa dan harus hafal perkalian biar bisa menyelesaikan dan harus bisa pembagian. Nah, oke, untuk contoh soal yang pertama, pada pukul 12.00 debit air di sebuah pintu air di Jakarta menunjukkan angka 5 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk di pintu tersebut sampai pukul 15.00? Nah, berarti kita hitung dulu waktunya. Berapa lama? Dari 12.00 sampai 15.00. Berarti lama air masuk pukul 15.00 dikurang 12.00. Berarti sama dengan 3 jam. Nah, sekarang ubah 3 jamnya menjadi menit. 1 jam berapa menit? Iya, 1 jam 60 menit. Berarti kalau 3 jam dikali 60 sama dengan 180 menit. Maka rumus debit tadi adalah apa? Volume dibagi waktu. Nah, volume dibagi waktu. Maka untuk mencari volume yaitu debit dikali waktu. Debitnya berapa? Ini 5 meter kubik per menit. Dikali waktunya berapa? 180. 5 kali 180 itu 900. Ini karena pembagian bisa kita coret. Nah, jadi volume air yang masuk sampai pukul 15.00 adalah 900 meter kubik. Paham belum nih contoh soal yang pertama? Kita lanjut ya, Nak, pada contoh soal yang selanjutnya. Raihan mengisi botol yang mempunyai volume 210 cm kubik dalam waktu 6 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air yang mengalir ke dalam botol tersebut? Nah, ini berarti kita ubah dulu. Ubah apa yang kita ubah? Lihat di sini. Di sini menggunakan sentimeter kubik, sedangkan yang diminta milimeter kubik. Nah, berarti nanti bakal kita apa? Kali atau bagi nih? Iya, kita kali kan turun 1 tangga, berarti kita kalikan 1000. Berarti caranya kita cari dulu debit airnya. Rumus debit yaitu volume dibagi waktu. Volumenya 210 per 6 menit. Nah, 35 cm kubik per menit jadinya. Berarti dikali dengan 1000. Berarti hasilnya berapa? Jadi debit air tersebut adalah 35.000 mm kubik per menit. Paham gak nih? Ingat ya, kalau misalnya di sini berarti kan lihat di sini anak tangganya sentimeter ke milimeter kali 1000. Oke? Paham, Nak? Baiklah Anak Bunda, untuk latihan soal kita pada hari ini yaitu ada 8 soal ya, Nak. Kerjakannya di mana? Kerjakannya di buku latihan ya untuk matematika. Untuk soal yang pertama yaitu 30 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik sentimeter kubik per menit. Untuk yang soal yang kedua yaitu 45.000 cm kubik per detik sama dengan titik-titik desimeter kubik per detik. Nah, jadi udah Bunda jelasin ya. Nah, ini soal nomor 3, 500 desimeter kubik per detik sama dengan titik-titik
desimeter kubik per menit. Soal nomor 4, 4.500 cm kubik per menit sama dengan titik-titik cm kubik per detik. Soal nomor 5, 4.200 cm kubik per menit sama dengan titik-titik desimeter kubik per detik. Soal nomor 6, 540.000 desimeter kubik per detik sama dengan titik-titik meter kubik per menit. Nah, untuk soal ceritanya itu pada soal nomor 7, Ramlan mengisi sebuah botol kosong yang dapat menampung 270 cm kubik air dalam waktu 8 menit. Berapa milimeter kubik per menit debit air tersebut? Nah, soal yang terakhir, debit sebuah pintu air adalah 6 meter kubik per menit. Berapa volume air yang masuk melalui pintu air tersebut dari pukul 12.00 sampai 16.00. Baiklah anak-anak bunda, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan ya nak soal latihannya. Tetap semangat dalam belajar. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya.